Dalam kehidupan ini, ada kisah-kisah lama yang tak pernah kehilangan cahaya. Kisah yang tetap bergetar lembut di hati manusia, meski ribuan tahun telah berlalu. Kisah yang mengajarkan bahwa kebenaran mungkin sunyi, tetapi ia tak pernah padam. Dan malam ini, di Lembah Cahaya TV, mari kita berjalan perlahan menyusuri cerita seorang nabi yang diuji dengan kesendirian, keteguhan, dan cinta kasih yang tak pernah goyah. Inilah kisah menenangkan, namun syarat renungan. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh welas asih, dan memiliki mata yang selalu melihat lebih jauh daripada orang lain. Ketika beliau diutus menjadi nabi, Allah menugaskannya untuk berdakwah kepada sebuah kaum yang sangat terkenal, bukan karena kebaikannya, tetapi karena kegelapan moral yang menyelimuti mereka. Kaum itu adalah kaum Sodom. Bayangkan sebuah kota yang makmur, rumah-rumah berdiri megah, tanah subur, sungai mengalir jernih. Tapi di balik semua keindahan itu, terdapat hati-hati manusia yang terjerat perilaku menyimpang dan kebiasaan buruk yang tak lagi mereka anggap sebagai dosa. Kaumnya melakukan hal-hal yang tak pernah dilakukan kaum manapun sebelumnya. Mereka berbangga dengan perilaku menyimpang menggolok-golok orang asing, merampas hak para musafir, melakukan kekerasan, dan menjadikan kejahatan sebagai hiburan. Di antara penyimpangan terbesar kaum Sodom adalah perilaku yang menyalahi fitrah manusia. Mereka meninggalkan pasangan wanita yang halal bagi mereka dan justru mencari pemenuhan nafsu dengan sesama laki-laki. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan kaum manapun sebelumnya. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka dengan lembut, memohon agar mereka kembali kepada kesucian dan jalan yang benar. Namun mereka memilih untuk mengingkari fitrah yang Allah ciptakan. Dan di tengah kota itulah Nabi Lut alaihissalam berdiri sendiri, membawa secercah cahaya kecil di tengah gelap yang pekat. Setiap hari, Nabi Lut menyeru mereka dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Wahai kaumku, takutlah kepada Allah. Janganlah kalian mengerjakan perbuatan keji itu. Kembalilah ke jalan yang suci. Kalian diberi rezeki. Kalian diberi negeri yang indah. Kenapa kalian memilih jalan yang akan menghancurkan diri kalian sendiri? Namun, mereka menertawakan beliau. Mereka menolak. Mereka berkata, "Hai Lut, kalau kau tak berhenti, kau akan diusir dari negeri ini." Bayangkan beratnya menjadi Lut. Ia membawa amanah dari langit, tapi berdiri hampir sepenuhnya sendirian. Hanya sedikit sekali orang yang mau mendengarkan. Bahkan istrinya sendiri bukanlah seorang yang beriman. Dan di tengah kesendirian itu, Nabi Lut tetap ia melanjutkan dakwahnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, kadang kita pun merasakan hal yang sama dalam hidup ini. Menjadi benar di tempat yang salah, menjadi berbeda di tengah arus. Tapi dari kisah ini, kita tahu yang sedikit bukan berarti salah, dan yang banyak bukan berarti benar. Sampai sebuah malam, langit Sodom terasa berbeda. 3 pria tampan memasuki kota. Mereka sejatinya adalah malaikat yang diutus Allah dalam rupa manusia. Mereka datang sebagai tamu, tetapi juga sebagai tanda bahwa waktu kaum itu semakin sempit. Nabi Lut menyambut tamu-tamunya dengan penuh kehormatan, namun beliau merasa gelisah. Beliau tahu sifat kaumnya. Mereka akan mencoba mendekati para tamu itu. Dan benar saja, ketika berita tersebar bahwa Nabi Lut kedatangan tamu yang sangat rupawan, orang-orang Sodom datang berkerumun. Mereka mengetuk pintu, memaksa masuk, memekik dengan suara yang memuakan. Kerumunan itu bukan sekadar datang untuk melihat siapa tamu itu.
Mereka datang dengan niat yang jauh lebih buruk. Dengan wajah yang dipenuhi nafsu dan kebutaan hati, mereka berusaha menerobos rumah Nabi Lut, berniat melakukan tindakan keji terhadap para tamu tersebut. Tindakan yang selama ini telah menjadi kebiasaan buruk mereka. Nabi Lut berdiri di depan pintunya. Tubuhnya gemetar, namun hatinya tetap tegar. Beliau memohon kepada kaumnya dengan suara lirih, namun penuh ketegasan, agar mereka menghentikan perbuatan itu dan menjaga kehormatan rumah seorang nabi. Bayangkan suasananya. Pintu rumah bergetar, teriakan terdengar di luar. Malam yang harusnya sunyi berubah menjadi gelap dan panas oleh hawa keburukan. Nabi Lut sangat terpukul. Ia berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai kaumku, jangan kalian cemarkan tamu-tamuku. Takutlah kepada Allah. Tidak adakah di antara kalian seorang pun yang berakal?" Tetapi mereka justru semakin keras. Di saat itu, para tamu itu menatap Lut dan berkata pelan, "Wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan Allah." Dan seketika itu, ketenangan turun di hati beliau. Para malaikat itu berkata bahwa malam itu, azab akan datang. Kaum Sodom sudah melewati batas yang tak lagi bisa diampuni. Allah memberi waktu, memberi nasihat, memberi peringatan lewat seorang nabi. Tetapi mereka memilih untuk membangkang. Sebelum fajar, Nabi Lut diperintahkan untuk membawa keluarganya dan orang-orang beriman keluar dari kota. "Berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang," pesan para malaikat itu. Lut berjalan dalam gelap, ditemani hanya oleh cahaya bulan dan beberapa orang yang beriman. Mereka melangkah dengan hati yang berat, meninggalkan rumah, kenangan, dan semua yang mereka ketahui. Dan di belakang mereka, kota Sodom mulai diguncang. Dalam sekejap, bumi terbalik, langit melepas bebatuan azab, suara gemuruh memenuhi cakrawala, dan seluruh kota itu lenyap dari peradaban manusia. Tapi seseorang melanggar perintah untuk tidak menoleh. Istri Nabi Lut menoleh dengan rasa ragu dan ketidaktaatan, dan di saat itu pula azab Allah menimpanya. Ia menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. Namun dari kehancuran itu tersisa sebuah pesan yang sangat dalam, bahwa kegelapan paling pekat pun tak akan mampu memadamkan cahaya orang-orang beriman, bahwa kesendirian di jalan kebenaran lebih mulia daripada kebersamaan dalam keburukan, dan bahwa Allah selalu mengetahui siapa yang setia, siapa yang bertahan, siapa yang memilih cahaya ketika dunia memanggil ke arah sebaliknya. Kisah Nabi Lut bukan hanya tentang azab, tetapi tentang keteguhan seorang manusia, seorang nabi yang memilih berdiri meski gemetar, memilih menyampaikan meski ditolak, dan memilih percaya meski dikhianati. Dan malam ini, semoga kisah ini membawa ketenangan sekaligus renungan bahwa setiap dari kita dalam hidup yang penuh ujian ini sedang menempuh perjalanan yang sama. Memilih cahaya meski terkadang kita harus berjalan sendirian. Sebelum video ini berakhir, jika cerita ini memberi manfaat, silakan dukung channel Lembah Cahaya TV dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman atau keluarga yang membutuhkan ketenangan serupa. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana dari kisah Nabi Lut alaihissalam yang paling menyentuh hatimu? Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga cahaya selalu menyertai langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.